Kalau dulu nyiapin undangan pernikahan identik dengan undangan cetak, mana kita biasanya print undangan, kemudian tulis label nama dan kirim-kirim undangannya via pos atau kirim manual ke teman-teman dan keluarga kita. Nah, sekarang udah ada yang namanya undangan digital, di mana semua prosesnya mulai dari pembuatan, penerimaan RSVP atau konfirmasi kehadiran, sampai registrasi tamu di hari H semua dilakukan secara digital dan terkoneksi otomatis. Hari ini saya mau coba simulasikan bagaimana sih cara kerja sistem undangan digital di wedwebs.com. Saya akan mendemonstrasikan menggunakan digital guestbook sistem Elite dari Wedwebs. Langsung aja kita ke bagian 1, yaitu proses menyiapkan undangan digital. Oke, sebagai langkah pertama kita akan membuat akun Wedwebs terlebih dahulu. Untuk membuat akun kita cukup mengunjungi link registrasi Wedwebs, kemudian masukkan nama, email, dan detail password untuk akun kalian. Nah, setelah mendaftar, kalian akan langsung diarahkan ke halaman untuk mengisi detail website dan detail acara kalian. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengisi nama website atau website name. Website name di sini adalah nama yang akan menjadi alamat website dari undangan teman-teman. Jadi yang akan dikirim atau link yang akan dikirim kepada para tamu undangan. Kalian bisa menggunakan gabungan dari dua nama misalnya, atau kalian punya hashtag wedding tertentu. Nah, kalian bisa gunakan itu sebagai website name. Saya akan gunakan contoh di sini misalnya Randy Tasya Wedding. Nah, di menu paket ini teman-teman tinggal pilih paket mana yang teman-teman sudah beli ya dengan tim sales dari Wedwebs. Tinggal pilih sesuai dengan pilihan tersebut. Nah, nggak perlu ragu untuk paket, teman-teman bisa upgrade atau downgrade kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Nanti tinggal konfirmasikan saja kepada tim customer service-nya Wedwebs. Di sini saya akan ambil contoh menggunakan paket Diamond. Nah, setelah kita memilih paket, kita akan diarahkan untuk memilih desain. Nah, Wedwebs memiliki banyak sekali pilihan desain, jadi teman-teman ketika order akan diinfokan katalog desain. Nah, katalog desain ini ada kodenya. Jika teman-teman sudah menemukan kode yang pas, pada saat memilih desain di sini tinggal pilih saja kode yang sesuai dengan pilihan tersebut. Di sini saya akan pilih contoh VIN002A sebagai pilihan desain untuk mulai proses registrasi detail acara saya. Nah, untuk premium features, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kuota paket masing-masing. Nah, untuk paket Diamond di sini kita bisa pilih semua fitur premium. Tapi kita tidak perlu memilih semua fitur apabila kita tidak menggunakan fitur tersebut. Seperti contohnya, saya tidak mau meminta wedding gift kepada tamu saya, tidak mau meminta kiriman hadiah. Jadi saya tidak akan menggunakan fitur tersebut. Jadi saya akan memilih fitur-fitur yang memang saya gunakan saja. Contohnya guest name, kemudian RSVP, dan juga add to calendar. Jadi saya hanya butuh 3 fitur untuk undangan ini. Dari sini kita tinggal klik next. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan diberikan pilihan untuk add-ons atau tambahan yang kita inginkan untuk fitur undangan kita. Pada demo kali ini saya tidak akan menambahkan yang lain, jadi saya akan pakai fitur-fitur yang saya udah pilih tadi. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, teman-teman akan ditanyakan date plan untuk publish wedding invitation ini. Jadi date plan ini teman-teman bisa set misalnya tanggal rencana untuk mengirimkan undangan itu kapan. Nah, saya ambil contoh misalnya di sini 2 minggu dari sekarang, yaitu di tanggal 15 September. Kemudian untuk invitation language, teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia atau Inggris, tergantung dari preferensi bahasa yang teman-teman ingin gunakan di website atau di undangan digital kalian. Saya akan pilih bahasa Inggris untuk kasus ini. Klik next. Nah, pada bagian couple name kita bisa registrasikan nama kita dan pasangan, nama panggilan kita dan pasangan. Jadi biasanya untuk title di websitenya. Di sini saya akan ketik misalnya Randy dan Tasya. Kemudian bride's nickname ini diisi dengan nama panggilan dari si bride ya. Di sini Tasya. Kemudian bride's full name ini adalah nama lengkap dari si mempelai wanita.
Kemudian bride's parent ini opsional, jadi kalau teman-teman mau menampilkan nama orang tua, biasanya untuk pasangan Indonesia pasti ditampilkan ya. Nah ini kita bisa ketik di bagian parents, bride parents dan juga groom parents. Nah kemudian ada juga pertanyaan akun sosial media, atau misalnya di sini Instagram, teman-teman bisa taruh di sini link atau URL sosial media yang teman-teman ingin tampilkan. Tidak harus Instagram, misalnya mau menampilkan link sosial media lain seperti Facebook, Twitter, TikTok atau LinkedIn, semuanya bisa ya gitu. Dan bahkan teman-teman pun kalau misalnya tidak ingin menampilkan ini juga bisa, tidak ingin menampilkan profil sosial media di websitenya juga bisa. Tinggal infokan saja ke kami, nanti akan kami sesuaikan desainnya. Jika sudah lengkap, kita tinggal klik next. Kemudian di pertanyaan selanjutnya kita akan ditanyakan detail acara pernikahan kita. Nah, yang pertama kita perlu tulis event name. Event name ini maksudnya adalah judul acara teman-teman. Misalnya untuk apakah ini untuk holy matrimony, pemberkatan, resepsi, akad, dan lain sebagainya. Kita bisa tuliskan di judul acaranya. Contoh di sini mungkin saya akan tuliskan resepsi. Jadi saya cuma mau masukkan satu acara aja, yaitu resepsi. Nah, teman-teman di sini juga bisa masukkan lebih dari satu acara. Misalnya mau masukkan resepsi sama akad, resepsi sama holy matrimony, resepsi sama pemberkatan gitu ya. Tinggal klik yes saja di sini, nanti akan terbuka form acara berikutnya. Nah, pada konteks ini saya mau masukkan satu acara saja. Saya akan klik next dari sini. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memilih style copywriting ya. Karena kita di undangan digital itu bisa kita variasikan. Jadi misalnya kita mau tone-nya yang casual aja. Nah, di sini kita akan diberikan rekomendasi kata pembukanya seperti apa untuk kalimat pengundangnya. Ini ada opsinya casual, formal universal, ada juga yang formal muslim. Nah, di bagian bawah kita bisa memasukkan misalnya quotes atau verse yang mau kita tampilkan di undangan digital. Kalau misalnya kita belum tahu mau masukin apa atau nggak pengen masukin quote, kita bisa skip aja dan lanjut ke submit form. Setelah form registrasi berhasil disubmit, sebenarnya tugas teman-teman sudah selesai. Jadi sampai di situ nanti step selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim desain web apps. Selanjutnya teman-teman bisa kembali melakukan komunikasi dengan tim customer service web apps untuk melengkapi detail-detail lain seperti misalnya foto dan video pre-wedding. Nah, jika teman-teman tidak punya foto atau tidak mau menampilkan foto, ini juga nggak masalah. Jadi nanti kita bisa atur untuk tampilan websitenya tanpa menggunakan foto maupun video. Untuk berbagi foto video dengan tim desain kami, teman-teman bisa upload foto video yang sudah selesai edit ke Google Drive, Dropbox, atau metode sharing file lainnya. Nah, ini kita udah dapat, kita coba review aja desain undangannya. Di awal biasanya kita lihat ada cover undangan seperti ini. Kebetulan tadi aku pilih desain yang memang agak simple, bukan desain yang rame ilustrasi gitu ya, tapi ini adalah model desain yang simple, yang lebih ala-ala majalah kayak gitu ya. Jadi ini di bagian depan teman-teman bisa lihat ada title-nya yang kita masukin tadi. Ada title The Wedding of Randy and Tasha, kemudian ada tanggal acaranya, dan di bagian bawahnya ada Dear Family and Friends. Nah, di bagian sini nanti kita bisa customisasi untuk menampilkan nama tamu yang kita undang di sini. Kita bisa klik View Invitation di sini untuk melihat bagian dalam dari undangannya. Nah, ini coba aku pause dulu musiknya. Ketika kita klik View Invitation, itu musik biasanya akan mulai. Nah, itu memang sengaja disetting seperti itu. Jadi kita setting ketika pertama kali dibuka, website itu tidak ada musiknya untuk menghargai privasi para tamu undangan. Karena sesuai dengan ketentuan si browser ya, Google, Firefox, dan kawan-kawan itu memang secara etik kita harus menghargai privasi si tamu, jadi ataupun pengguna website, agar pada saat membuka itu nggak ada suara-suara yang mengganggu mereka. Karena kita nggak tahu, mungkin mereka sedang meeting atau sedang di jalan atau sedang di situasi yang mungkin tidak etis gitu untuk menghidupkan musik gitu ya. Jadi kita setting pertama kali buka link itu tidak ada suara apapun. Kemudian ketika tamu klik View Invitation, baru kemudian musiknya dimulai atau mulai terdengar seperti itu. Dan ketika musiknya mulai pun kita sediakan button untuk pause di sini. Jadi mungkin tamu tidak ingin mendengarkan musik, dia bisa langsung pause, tapi bagi yang ingin mendengarkan, dia bisa klik lagi di sini untuk memutar musiknya. Nah, ini aku coba pause dulu.
Di bagian pertama, di bagian awal di sini kita bisa melihat ada bagian header dari undangannya. Nah, di sini ada slideshow foto, tergantung dari tema yang teman-teman pilih ya. Ada juga nanti tema yang di sini menampilkan motion illustration, atau ada juga foto statis, satu foto aja gitu ya untuk cover. Nah, terserah nanti sesuai selera teman-teman, bisa dipilih dari desain yang tersedia. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, ini undangannya simple banget, to the point ya. Jadi langsung ke pengenalan gitu ya. Jadi together with their families, Randy sama Tasya request the honor of your presence at the celebration of their marriage gitu ya. Nah, di sini langsung menampilkan detail couplesnya, ada akun Instagramnya yang udah kita masukin tadi, kemudian ada nama orang tua juga. Nah, ini emang tipikal undangannya, temanya yang simple banget, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di bagian sini ada countdown timernya, jadi waktu hitung mundur berapa hari lagi weddingnya. Ini aku tadi setting di 31 Mei 2026, jadi masih lama ya, masih 200 hari lagi. Kemudian masuk ke bawah ada detail acaranya, karena tadi aku cuma masukin satu detail acara, jadi cuma muncul satu, resepsi di jam 7 malam. Nah, ini kemudian ada detail lokasi acaranya, ada juga button di sini yang kalau kita klik dia akan mengarah untuk buka Google Maps ataupun Waze dari si lokasi acara. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada details dari lebih details dari link undangan ini. Nah, seperti contohnya RSVP. Nah, sini RSVP-nya masih kosong ya, belum ada formnya. Nanti aku akan demokan versi yang udah ada formnya pada saat ngirim undangan. Nah, ini aku contohin untuk review desainnya aja dulu. Nah, setelah RSVP ada informasi mengenai dress code. Jadi di sini tamu bisa dianjurkan untuk menggunakan warna merah, putih, dan juga hitam sesuai dengan tema acaranya ya. Kemudian ada paduan outfitnya juga sama alas kakinya juga untuk yang wanita ya. Kemudian yang dress code yang outfit untuk prianya seperti apa. Nah, ini biar tamu tuh lebih prepare ketika hadir ke acara kita. Jadi misalnya kita punya tema-tema khusus atau ada event-event khusus di wedding kita, jadi tamu tuh lebih prepare dengan pakaian mereka. Nah, kalau teman-teman ada informasi tambahan selain info detail undangan seperti yang biasa gitu ya, misalnya kayak ada info akomodasi, info transportasi yang mau ditampilkan, itu tinggal info aja ke customer service kita nanti bisa akomodasi itu untuk tampilkan di wedding website-nya. Seperti contoh ini, kita misalnya udah nyiapin hotel untuk para tamu yang akan hadir, jadi nanti kita bisa sampaikan di undangan ini. Kemudian transportasi juga, misalnya kita destination wedding di daerah yang transportnya agak susah, nah kita menyediakan shuttle, kita bisa juga sediakan informasi itu di website undangan. Nah, bagian bawah ini penutup, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Ini saya coba tampilkan sampel undangan yang simple banget, to the point, jadi sesuai kebutuhan aja, target tujuan kita untuk mengundang dan menyampaikan detail acara dan minta konfirmasi kehadiran. Jadi to the point, hanya itu saja yang kita sampaikan di undangan kita. Nah, baik, lanjut lagi teman-teman. Jadi di web sebenarnya ada dua opsi untuk undangan digital. Yang pertama yaitu opsi web invitation only. Jadi teman-teman hanya beli paket undangan digitalnya aja. Nanti untuk pengiriman segala macam teman-teman tinggal kirim linknya aja. Para tamu akan mengisi konfirmasi kehadiran dan teman-teman bisa ngecek konfirmasi kehadiran itu di dashboard akun masing-masing. Lalu opsi kedua adalah paket undangan digital plus digital guestbook atau sistem registrasi tamu di hari H. Jadi selain dapat link undangan digital, nanti di hari H juga ada tim webs yang akan hadir ke acara teman-teman, ke venue untuk menyiapkan tablet sebagai scanner QR code untuk kebutuhan registrasi si para tamu gitu. Jadi ketika nanti acara dimulai, tamu-tamu akan hadir ke meja registrasi, kemudian menunjukkan link undangan yang berisikan QR code. Nanti QR code ini bisa di-scan oleh usher untuk menandakan tamu itu sudah hadir. Atau nanti untuk mau kasih amplop, angpau, atau dan untuk kategorisasi VIP, kemudian tamu reguler dan lain sebagainya, itu bisa diatur nanti di sistem registrasi acaranya. Nah di sini aku akan kasih contoh demokan untuk paket yang komplit ya, yang ada digital guestbooknya juga. Jadi kita tadi udah siapin undangan digitalnya. Selanjutnya kita mau mulai kirim undangan, mulai list untuk daftar tamu kita ya. Kita tinggal login aja ke akun dashboardnya webs. Nah sini teman-teman bakalan dapat akun untuk bikin guest list gitu ya ke dashboardnya, ke dashboard guest manajemennya si webs. Nah kita tinggal login aja di sini.
Nah, ketika login pertama, teman-teman akan dihadapkan dengan petunjuk penggunaan. Di sini teman-teman bisa baca mulai dari menu beranda, isinya apa aja, kemudian cara melihat data tamu seperti apa, kemudian seluruh hal yang perlu kita ketahui lah untuk menuju hari H itu step-stepnya apa aja yang kira-kira kita perlu pelajari dan kita perlu lakukan di sini. Kemudian pada saat hari H seperti apa prosesnya, teman-teman juga bisa baca di sini. Nah, kita langsung aja dari awal ya, dari beranda kita coba lihat isinya apa sih. Nah, di sini ada beberapa statistik di sini, yaitu untuk acara resepsi ya, kita cuma masukin satu acara tadi, acara resepsi. Kalau misalnya ada dua acara, ada akad, ada holy matrimony atau pemberkatan, nanti akan muncul masing-masing data statistik tamunya di sini. Kita bisa lihat di sini tamunya masih 0 semua, jadi data konfirmasi kehadirannya, RSVP-nya masih 0, kemudian data kedatangan di hari H juga 0. Nah, data konfirmasi kehadiran ini, RSVP adalah data yang kita terima sebelum hari H. Jadi misalnya tamu ada yang ngisi konfirmasi kehadiran, dia akan masuk di sini datanya, perhitungannya. Kemudian untuk hari H, baru nanti yang bagian atas ini terisi. Jadi yang sudah check-in berapa orang, yang belum masuk berapa orang, yang misalnya ada yang konfirmasi 100 orang, yang udah masuk dari 100 itu udah berapa, nanti kelihatan semuanya di sini. Nah, itu teman-teman bisa lihat setelah acara ya. Nah, untuk nambah tamu, nah ini kan masih kosong semua, kita belum bisa kirim nih karena belum ada tamunya. Untuk menambahkan tamu, kita pergi ke menu data. Nah, di menu data ini kita bisa lihat tampilan tabel. Tabel di sini masih kosong karena kita belum daftarin tamu sama sekali. Kita bisa mulai daftarin tamu dengan klik tambah tamu di pojok kanan atas. Nah, di sini kita bisa ketik nama tamunya, misalnya Bapak Sandi. Kemudian PAX-nya kita perlu masukkan. Teman-teman bisa lihat di sini ada data wajib dan data opsional. Nah, artinya yang perlu kita isi itu sebenarnya yang wajib aja, yaitu nama, PAX sama acaranya. Kebetulan kita cuma punya satu acara di sini, jadi udah auto select reception. Kita tinggal masukin nama sama PAX. PAX ini artinya apa? PAX ini artinya jumlah tamu. Jadi kuota yang kita berikan ke Pak Sandi. Nah, ini akan tercermin pada form RSVP. Misalnya kita masukin di sini 2, nanti Pak Sandi cuma bisa konfirmasi maksimal 2 orang. 1 atau 2 orang hadir. Kalau misalnya kita masukin 10, nanti Pak Sandi bisa ngisi mulai dari 1 sampai 10 orang gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya saya mau isi di sini defaultnya aja, jadi 2 orang, Bapak Sandi dan pasangan gitu ya. Nomor HP kita nggak perlu isi, nggak wajib isi, tapi kalau misalnya mau langsung diisi juga boleh gitu ya. Nah, kenapa nggak wajib diisi? Nanti saya kasih tahu alasannya ya. Nah, cuman saya mau tandai nih, untuk kategori di sini emang opsional, secara default dia akan terpilih reguler. Tapi kalau misalnya kita punya kategorisasi di acara kita, misalnya ada tamu yang golongan VIP, ada yang VVIP, kita bisa set di sini langsung. Misalnya Pak Sandi ini adalah VVIP, kita bisa atur VVIP. Atau misalnya acara kita ini nggak pakai kategori-kategorian, pokoknya semua tamu sama gitu ya. Nah, kita bisa set ke non gitu. Jadi nggak akan ada kategori yang ditampilkan di form atau di QR code-nya si tamu ini. Nah, ini aku coba tes untuk VVIP. Kemudian di pertanyaan lain ada kayak misalnya grup, ini teman-teman bisa pakai untuk mengelompokkan tamu, misalnya untuk biar gampang ngelolanya ya. Misalnya, oh ini grup kantor nih, oh ini misalnya grup teman SD gitu ya. Itu teman-teman bisa bikin grouping di sini, atau mungkin dibagi berdasarkan hostnya siapa. Misalnya aku sebagai mempelai pria, di sini aku grupnya kasih misalnya namanya Randy. Nanti si mempelai wanita lagi, si Tasya, nanti kasih grupnya Tasya gitu ya. Nanti pada saat akan ngirim atau nerima konfirmasi kehadiran tuh jelas tuh, oh ini punya si undangannya si Randy, undangannya si Tasya gitu, bisa kita bagi dengan jelas. Atau misalnya dari orang tua gitu ya, kita bisa grouping di sini. Kemudian ini tambahan aja, misalnya remark. Ini tambahan aja, misalnya mau kasih catatan khusus kayak ada jabatan dan lain sebagainya, bisa ditulis di sini. Kemudian kalau misalnya mau atur nomor meja dari sekarang bisa langsung, tapi kalau misalnya nanti setelah konfirmasi kehadiran juga bisa kita masukin nomor mejanya, kita edit tamunya. Kalau misalnya acaranya sit-in party atau duduk gitu. Tapi kalau acaranya misalnya standing party gitu, prasmanan gitu ya, jadinya kita nggak perlu masukin nomor meja. Begitu juga nomor VIP dan VVIP. Nah, biasanya nih buat yang acaranya suka ada nomor VIP ya, buat foto VIP sekian cuman foto sama sambutan, VVIP sekian cuman dapat foto aja, kemudian yang VVIP sekian dapat foto sama escort sama pokoknya lengkap lah gitu. Nah, itu bisa ditandain pakai nomor VIP, nomor mana aja yang dapat foto, nomor mana aja yang nggak dapat foto gitu misalnya ya, di announce gitu ya. Nah, ini tinggal kita tulis di sini untuk penomoran VIP-nya. Nah, ini berguna banget biasanya buat WO.
Kemudian ini tinggal kita klik simpan aja. Nah, kayak gini datanya Bapak Sandi ini udah terdaftar di guys list kita. Nah, sebelum mulai mengirim undangan lewat WhatsApp, kita perlu menyiapkan teks WhatsApp yang akan kita kirimkan kepada tamu undangan ini. Nah, untuk nyiapin teks WhatsApp-nya kita tinggal klik edit template pesan yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini teman-teman bisa nyiapin sampai 6 template yang bisa kita atur untuk kita kirimkan ke tamu undangan. Misalnya masing-masing gitu ya, si Randy, Tasya, kemudian orang tua masing-masing pengen punya stylenya masing-masing, bebas kita bisa pakai di 6 template ini gitu ya. Misalnya si Randy, saya itu ya mau pakai template 1, saya kasih nama template Randy. Nah, salam pembukanya saya mau tetap pakai ini, kemudian kalimat undangannya juga saya pakai yang ini aja, yang ready ya. Kemudian link undangannya kita masukin link undangan yang udah kita dapat dari WedWebs, dari tim desain WedWebs. Kemudian di sini ada kalimat undangan, link undangan, kemudian ada kalimat penutup gitu ya. Kalau misalnya kita mau ada kalimat penutupnya, misalnya please RSVP by 20. Nah, seperti itu kita udah punya template tadi, template Randy udah ready ya untuk dikirim. Kalau misalnya nanti couple saya atau orang tua saya mau bikin template yang berbeda dari yang saya buat, itu bisa pakai opsi template-template yang lain seperti itu. Ini bebas ya, mau gaya bicaranya apa, gaya teksnya seperti apa, bebas teman-teman menyesuaikan dengan style masing-masing. Nah, ketika teksnya sudah ready, kita bisa coba kirim dengan klik tombol WhatsApp ini. Ketika klik tombol WhatsApp, nanti akan muncul pilihan template. Nah, kita udah buat tadi template Randy, kita tinggal pilih aja. Nah, ini ada dua opsi, send WhatsApp. Ini akan mengalihkan kita ke WhatsApp, aplikasi WhatsApp desktop yang terinstal di komputer ini. Dan juga copy text. Nah, copy text ini kita bisa gunakan misalnya kalau mau kirimnya via DM Instagram, ataupun SMS, atau email, atau chat-chat sosial media yang lain ya. Kita bisa pakai copy text. Nah, ketika copy text kita klik, nanti akan muncul seperti ini, message copy to clipboard, kita okein aja, nanti kita tinggal paste di sosial media yang kita mau gunakan. Nah, pada kasus ini aku akan coba kirim lewat WhatsApp ya. Ini tadi ingat nomor HP-nya kita belum masukin, nah kita pencet WhatsApp. Nah, kita akan dialihkan ke tab baru, yaitu tab untuk membuka WhatsApp. Nah, kita klik open WhatsApp. Nah, di sini bisa teman-teman lihat aplikasi WhatsApp langsung terbuka. Nah, di sini kita diarahkan untuk pilih kontak gitu ya. Nah, seandainya pada banyak kasus kan pasti teman-teman sudah nyimpen ya kontak dari si tamu undangan, yaitu teman-teman dan keluarga lah ya. Jadi kita udah simpen kontaknya, jadi kita nggak perlu salin satu-satu nomor HP tersebut ke sistem buku tamunya WedWebs gitu. Kita tinggal cari aja kontaknya di sini. Misalnya saya di sini kirim contoh ke nomor ini ya, misalnya nomor ini saya coba kita kirim ke nomor ini, kita klik next. Nah, sebelum kita kirim akan muncul preview teksnya yang tadi kita udah siapkan gitu ya. Kita bisa cross check lagi, oh namanya udah benar Bapak Sandi. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini link undangannya udah otomatis terisi dengan kode QR unik si tamu dan juga nama tamu yang akan menerima undangan ini. Nah, jadi udah otomatis ya dari sistem, kemudian kita tinggal klik send aja. Klik send. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini undangannya udah terkirim. Udah centang 2 ya. Di sini ada nama tamunya, kemudian ada kalimat pembukanya, ada juga link undangan yang udah unik, personal gitu ya. Nah, ini juga ada deadline RSVP dan juga penutupnya. Nanti kita bisa coba demokan untuk buka undangannya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya udah klik link undangannya di WhatsApp. Jadi nanti dari sisi tamu akan menerima undangan seperti yang kita buat tadi. Kemudian namanya juga sudah masuk di sini ya, Bapak Sandi. Jadi udah otomatis masuk ke sini. Nanti ketika kita buka undangan seperti yang tadi, kita coba klik invitation seperti ini. Nah, kita tinggal cross check ke bagian RSVP-nya. Misalnya saya di sini sebagai Bapak Sandi, saya akan melihat detail acaranya seperti ini. Kemudian ya ke detailnya, ya ini di bagian RSVP-nya. Kita bisa lihat udah otomatis terisi dengan
QR code dan juga detail-detail yang lain seperti nama tamunya siapa, kemudian kategorinya di sini karena kita pakai kategori tadi ya. Kalau kita nggak pakai kategori, nggak mau pakai ini, kita tinggal pilih non tadi, maka nggak akan ada tampil kategori tamu di sini. Nah, ada juga pertanyaan will you be attending sama jumlah tamunya. Seperti yang udah kita setting tadi, misalnya kalau Pak Sandi ini milih hadir, dia akan bisa pilih 1 atau 2 orang. Ketika kita set nanti 10 orang di dashboard tadi, Pak Sandi bisa pilih 1 sampai 10. Nah, di sini kita contohin misalnya 2 orang, Pak Sandi tinggal pilih 2 orang. Misalnya dia nggak mau hadir, nah dia cukup pilih I can attend, nanti tinggal submit. Kalau di sini saya coba mau demokan untuk hadir misalnya 2 orang. Kita tinggal klik submit. Nah, seperti ini akan muncul pesan, terima kasih sudah mengisi konfirmasi, Pak Sandi agar bisa menyimpan QR code ini untuk dibawa ke registrasi di hari H. Atau cukup buka link ini, nanti QR ini akan terbuka lagi gitu ya untuk check-in. Nah, setelah Pak Sandi regis dari sisi kita pengelola acara, dari sisi teman-teman sebagai mempelai gitu bisa cek ke dashboardnya gitu ya, secara real time. Nah, ini saya coba kembali ke dashboard itu ya, setelah tadi kita simulasikan Pak Sandi udah mengisi RSVP. Nah, di sini kita lihat datanya, total undangan 2 pax 1 list itu kita udah masukin Bapak Sandi tadi. Kemudian Pak Sandi juga udah mengisi konfirmasi kehadiran, tadi bilang yes ya, 1 list, jadi total 2 pax sudah konfirm hadir. Dan tidak ada yang belum konfirmasi kehadiran karena kita cuma baru punya 1 tamu ya. Dan di sini kelihatan data kedatangan untuk hari H. Artinya 2 pax belum scan, yaitu Pak Sandi. Pak Sandi udah terdaftar, udah booking gitu ya, tapi belum check-in, belum scan QR. Nah, ketika Pak Sandi nanti udah scan, baru nanti dia muncul di check-in ini. Nah, ini teman-teman bisa tambahin sebanyak-banyaknya tamu ya, sesuai dengan kebutuhan acaranya, berapa misalnya. Ini kita tinggal masukin aja seperti tadi, misalnya yang reguler gitu ya, ini yang 3 pax. Nah, seperti ini. Nah, tadi Pak Sandi karena kita udah kirim, kita bisa tandain juga di sini biar kita nggak lupa ya, kalau Pak Sandi ini udah kita kirim undangannya, kita bisa tag di sini udah terkirim. Nanti kalau misalnya Pak Sandi ini kebetulan Tasya juga kenal gitu ya, supaya nggak double kirim, nah kita bisa juga tandain di sini udah terkirim. Nah, lalu sebagai informasi tambahan juga, untuk masukin tamu ke sini, selain dengan metode satu-satu seperti ini, kita juga ada opsi untuk import dari Excel gitu ya, dari spreadsheet, dari Excel. Kita bisa import langsung, misalnya ada 500 gitu ya, 500 data yang mau kita masukin sekalian, itu bisa. Kita nanti siapin template Excel-nya, kita akan infokan, kasih ke teman-teman. Nah, untuk pengiriman sendiri, kalau misalnya teman-teman mau kirim sendiri, bisa langsung dari dashboard ini, nanti direct ke WhatsApp atau copy ke Instagram. Cuman kalau misalnya teman-teman mau dari webs yang kirim, itu juga bisa. Jadi kita ada layanan broadcast juga untuk pengiriman tamu ke banyak nomor serentak. Nah, kita kirimkan biasanya dari nomornya webs, nah, tapi kita selalu rekomendasi biasanya kepada customer, kepada klien itu untuk mengutamakan kirim undangan tuh dari nomor sendiri, karena mengingat dari pengalaman kami biasanya banyak tamu itu yang takut buka link jika menerima undangan itu dari nomor asing gitu, dari nomor yang tidak mereka kenal. Bahkan ketika nomor yang kita gunakan nomor official yang ada centang birunya, para tamu tuh rate responnya tetap tidak semaksimal ketika teman-teman kirim undangan pakai nomor sendiri gitu ya, karena lebih trusted, mereka lebih percaya ketika terima dari kontak yang udah mereka kenal gitu ya, ketimbang misalnya buka link undangan yang pengirimnya tuh mereka nggak kenal gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih lengkap mengenai detail fitur dan juga desain kita akan bahas di video-video yang lain. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, please klik likes dan juga subscribe Webs channel Webs Invitation, dan juga share juga video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih banyak, lancar-lancar terus persiapannya.